yang hari ini jadi trending topik pembicaraan publik, ini sama-sama punya tujuan yang sama. Dari proses perjalanan yang masih tertunda. Betul. Artinya bahwa dari Pilpres kemarin, PDIP dan Anies ini sama-sama belum mendapatkan kesempatan. Nah, artinya di DKI Jakarta jangan sampai mereka juga punya misi yang sama. Bro, ini kan lagi rame tuh bro. Yang terbaru itu katanya Anies kan sempat diisukan nih duet sama Rano Karno. Tetapi kan pada pengumuman tadi itu nggak jadi juga, batal. Gimana nih dari perspektif Kan dia ente nih ngelihatnya nih? dipanggil kan ke Diundang kan, diundang untuk berdiskusi lah, istilahnya silaturahmi di sekretariat DPP PDIP kan. Nah, saya melihat ada fenomena baru yang memang hari ini publik bertanya-tanya. Nah, karena setelah diundang ke sana, tapi dengan berita baru yang muncul bahwa dari 6 provinsi kalau nggak salah yang diumumkan itu tidak ada nama Jakarta. Pak Anies ya. Iya, DKI istilahnya Jakarta belum. Di DKI Jakarta belum diumumkan. Nah, saya lihat juga ada diwawancara juga itu jubir kan, Pak Anies itu bahwa dia tidak memberikan keterangan yang jelas bahwa apakah Pak Anies masuk atau tidak di lingkaran merah Banten. Nah, ini tidak disampaikan secara detail. Nah, ini yang publik hari ini lagi berbincang. Iya memang benar sih, tapi kalau kalau soal datang ke DPP dan berdiskusi dengan siapa saja itu kan sah-sah aja kan, sebagai politisi. Beliau kan juga mantan gubernur, dan Pak Rano ini kan, Rano Karno ini kan juga mantan gubernur juga, gubernur Banten kan. Jadi apa salahnya kalau mereka ngobrol bareng gitu kan? Apa sih yang itu wajar ya di tingkat sebagai seorang politikus itu ya bersilaturahmi dengan siapa saja, dengan partai mana saja itu kan wajar lah. Nah, hari ini kan komposisi yang paling dinanti-nanti oleh masyarakat itu bahwa ya kita tahu PKS, Nasdem itu awal-awal gencar-gencar dengan Anies, tiba-tiba dilepasin begitu saja tanpa kejelasan kan. Betul. Hari ini saya melihat bahwa PDIP istilahnya ada komunikasi, ada kabar baik yang dinantikan oleh masyarakat bahwa banyak yang mengharapkan kehadiran Pak Anies ini. Nah, itu banyak juga yang tidak setuju, ini yang menjadi kontroversi, dan PDIP hari ini belum bersikap. Iya, kalau analisa gue nih sederhana nih. Nah, kalau PDIP mau kalahin Kim Plus atau apalah itu, ya harus ambil Pak Anies. Itu secara analogi sederhananya. Karena memang Anies itu di DKI Jakarta khususnya itu basisnya itu masih mengakar. Nah, artinya bahwa mungkin PDIP melihat komposisi itu ya. Komposisi bahwa Anies ini di DKI Jakarta itu sangat diminati oleh masyarakat di sini, yang tadi Bapak sampaikan bahwa masih mengakar. Ataukah dia lagi tes ombak ini, katakanlah bahwa dia sengaja untuk menahan ini supaya melihat dulu bagaimana tanggapan publik dalam melihat sikap PDIP. Apakah dia memutuskan atau hanya dipanggil untuk melihat dulu bagaimana respon kalangan bawah. Ini jadi menarik juga ini kalau kita lihat kan. Ya memang benar sih yang kayak tadi saya sampaikan kan, bahwa memang Anies ini kan digemari sekali oleh masyarakat Jakarta khususnya. Jadi meskipun di sebelah itu bilanglah mau Kim Plus dan Plus sekalipun, kalau tetapi ketika PDIP melihat peluang itu dan merangkul Anies dan
PDIP mengusung Anies di DKI Jakarta, saya yakin dan percaya bahwa nanti PDIP lah sebagai pemenang di DKI Jakarta. Tapi yang menjadi saya yakin itu. Tapi menjadi pertanyaannya begini, Mas Bro. Jadi enggak? Karena kita coba lihat sedikit ke belakang bahwa Anies ini sering dilabeli sebagai kelompok kanan kan, kelompok kanan. Apakah dia bisa masuk di kelompok sosialis ini? Ini menarik ini kan? Ya. Nah, artinya kalau kita lihat bahwa ada kelompok kelompok kanan dan kelompok kiri lah, katakanlah seperti itu dalam firqi media yang dari perjalanan sebelumnya kan, itu sangat menarik ini. Tapi kalau misalkan PDIP memutuskan untuk Anies, nah publik juga akan dihubungkan juga kan? Bisa. Saya percaya bahwa DKI Jakarta di 2024 ini akan ada banyak sekali kejutan. Ya. Salah satunya dengan apalagi dengan keputusan MK kan? Karena jujur kalau ini kan yang sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan ini kan baru Partai Buruh. Ya. Nah salah satu kendaraan yang harus ya mau nggak mau kan, kalau PDIP, sekali lagi saya katakan, kalau PDIP mau menang di Jakarta ya mau nggak mau harus ambil Pak Anies. Ya, artinya itu alternatif tercepat. Artinya begini, kalau sebagai politisi ya harus melihat peluang dong. Nah, itu dia. Kan nggak Bu Mega juga nggak mau kalah. Iyalah. Pemenang pemilu nggak mungkin juga kalah di pilkada. Buat apa bertarung kalau komposisi menangnya itu paling kecil kan? Orang bertarung itu pasti yang menjadi target mereka adalah kemenangan. Betul. Kalau bertarung tanpa menghitung kemenangan, ngapain? Kayak gitu. Dan pasti bahwa PDIP juga memikirkan banyak hal terkait dengan itu. Karena PDIP adalah partai yang sudah istilahnya dewasa lah. Dewasa dan sudah paham lah terkait dengan politik Indonesia, apalagi politik DKI Jakarta. Ya, mereka juga paham bagaimana ritmenya untuk memenangkan pertarungan di DKI Jakarta untuk 5 tahun yang akan datang kan. Ya, ini mereka juga pertimbangkan persoalan itu. Ya, cuman tadi kembali ke ini kan tinggal menunggu komunikasi dewa-dewa kan. Kalau kata Bahlil kan raja-raja Jawa nih yang komunikasi nih. Tapi kalau sekarang ini raja-raja Jakarta aja yang ngobrol biar selesai urusan di Jakarta kan, maksudnya begitu. Tapi memang menarik sekali kalau misalnya nanti PDIP mengusung Anies. Itu lebih menarik sekali karena mau nggak mau kelompok-kelompok yang dulu PDIP misalnya, kelompok-kelompok partisipan PDIP yang dulu nggak suka sama Anies, mau nggak mau harus bergabung dan memenangkan Anies. Nah itu yang seru, artinya ada dua kekuatan besar yang kemudian bersatu untuk Jakarta 2024 kalau jadi diusung oleh PDIP Pak Anies. Ya pastilah, artinya bahwa mereka juga berharap ya, mereka berharap dengan survei, dengan kekuatan itu pasti mereka juga turun ke tingkat bawah untuk mencari tahu data dan kekuatan siapa yang punya itu. Saya pikir kalau bicara untuk persoalan itu ya, untuk PDIP ya kita tidak ragukan lagi persoalan itu, apalagi dengan kader-kader yang militan, mereka konsisten dalam ini kan, kata Ibu Mega kan ya satu komando kayak gitu. Nah ini yang memang menarik kalau misalkan PDIP mengusulkan atau mengusung Anies Baswedan. Nah ini juga akan orang-orang pendukung fanatik Pak Anies ini akan pasti keluar. Misalkan saya kasih contoh, ada statement dari tokoh-tokoh yang memang paling fanatik terhadap PKS ya. Nah salah satunya itu kita sebut saja Bang Egy Sujana kan. Bang Egy Sujana dia sampaikan bahwa seharusnya ya PKS sebagai partai pengusung Anies dari awal tidak boleh meninggalkan Anies kan. Ya, harus konsisten. Nah artinya bahwa Anies ini punya pengaruh, meskipun bukan orang partai tapi punya pengaruh. Sehingga orang-orang partai saja menyatakan sikap untuk keluar dari PKS, bahkan tinggalkan PKS demi mengusung Anies. Nah, ketika hal ini menjadi sebuah kejutan, ini akan menguntungkan PDIP
dan juga Pak Anies. Artinya dari sisi ini kan, dari sisi yang tadi kita lihat itu, karena ya secara survei Pak Anies ini masih tinggi. Iya, kalau tinggi. di Jakarta, Di DKI Jakarta ya masih tinggi. Dan memang kan masih banyak juga tuh kader-kader potensial di PDI Perjuangan yang nanti kalau misalnya diusung, Pak Anies diusung dari PDIP, kan ada beberapa belakangan ini kan ada 2 sampai 3 nama juga kan yang muncul di internal PDIP sendiri. Nah, cuman kan pada akhirnya menanti keputusan Bu Mega. ya. Iya kan, karena yang tadi kayak kawan sampaikan tadi bahwa satu komando. Nah, artinya banyak yang menjadi pertimbangan, dan iya, semakin banyak petarung ya semakin seru. Biarkanlah masyarakat yang memberikan penilaian terhadap sikap dan kebijakan partai politik. Betul. Nah, ini kan ya istilahnya pesta demokrasi itu ya kita harus melihat frame-frame yang menjadi mendukung kan kemenangan dan lain-lain untuk itu. Jadi saya pikir pasti PDIP punya kejutaan lah. PDIP punya kejutaan, dan pasti PDIP juga mempertimbangkan banyak hal juga. Iya kan, untuk Gubernur DKI Jakarta ini. Iya, nggak mungkin juga ucuk-ucuk langsung ini kan. Mereka juga punya pertimbangan tersendiri di internal partai, terkhususnya Bu Mega kan pasti mempertimbangkan segala konsekuensi yang nantinya timbul dari langkah yang diambil ini. Tapi kalau memang kan kita lihat ini belakangan ini agak seru nih, karena dua-dua ini kan Pak Ridwan Kamil juga kan mantan gubernur Jawa Barat. Ya. Ini lebih seru nih. Nah, kalau saya melihat ini ada bentuk poros baru, bro. Bentuk poros baru ini bahwa PDIP dengan Pak Anies, nah, yang hari ini jadi trending topik pembicaraan publik, ini sama-sama punya tujuan yang sama dari proses perjalanan yang masih tertunda. Betul. Artinya bahwa dari Pilpres kemarin, PDIP dan Anies ini sama-sama belum mendapatkan kesempatan. Nah, artinya di DKI Jakarta jangan sampai mereka juga punya misi yang sama. Nah, artinya bahwa ketika Indonesia 01 kita tidak dapat, ya minimal DKI Jakarta kita harus dapat. Ini bisa saja terjadi kan. Artinya politik itu kan yang dilihat tidak ada kawan abadi atau lawan abadi. Betul. Yang ada ketika kesamaan visi dan misi, kesamaan kepentingan, semua bisa saja terjadi. Menyatu. Nah, hari ini kan kita lihat bahwa PKS dan partai yang lain yang menjadi pendukung itu kan ya awalnya menjadi satu frame, tapi dalam proses perjalanan mereka berbelok haluan juga kan. Ya, tapi kan kalau saya ngelihatnya segala sesuatunya masih bisa berubah. Masih bisa. Dalam politik ini kan masih dibilang masih dinamis. Mau jam 4 sore pendaftaran, pagi masih bisa berubah. Kan tergantung. Iya kan? Banyak fenomena politik ini menarik sekali, apalagi khususnya di Jakarta. Nah, banyak yang terjadi lah, bro. Misalkan sebelumnya kita tarik mundur sedikit, misalkan contoh saja Pak Mahfud MD mau diumumkan sebagai wakil presiden di 2019, tiba-tiba putusannya ganti kan. Ini sebuah kejutan yang orang yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah menjadi diskusi publik, tiba-tiba diusulkan masuk di situ. Ini kejutan-kejutan ini banyak lah yang sudah kita lewati lah, kita lihat kan sebagai contoh, dan ini bisa saja menjadi peluang baru. Kalaupun memang Anies juga tidak diambil, katakanlah ya, Anies juga tidak diambil atau diusung, nah pasti mereka punya pertimbangan siapa yang bisa masuk di DKI Jakarta ini. Iya. Dengan fanatik pendukung Anies ini, siapa yang bisa merangkul. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan partai. Ya pastinya kan. Pahit-pahitnya kalau PDIP nggak ngusung Anies di DKI di 2024 ini, ya mungkin pasti tadi yang alternatif lain yang kemudian disiapkan, bagaimana tadi menyatukan kekuatan akar rumput ini kan. Ataukah jangan sampai
PDIP akan memperlakukan hal yang sama seperti PKS mengusung setelah itu meninggalkan. Nah ini bisa saja terjadi, politik ini kan dinamis kan. Ini bisa saja terjadi. Ya, tapi kalau saya sih kalau soal itu kalau di Optimis ya. PDIP ada optimis. Artinya dia konsisten. Kalau PDIP memang konsisten dari dulu sampai sekarang memang konsisten sekali. Nah, saya bukan berarti saya partisipan PDIP juga, tapi memang itu yang kita lihat di perpolitikan bangsa ini. Semua kemungkinan bisa terjadi. Ya, contoh kecil aja kayak ini di Banten kan. Di Banten itu PDIP doang yang mengusung Airin itu, yang lainnya kan di keluar semua ya. Ya bisa jadi, tapi memang itulah kita berharapnya kan kalau jadi nih, kalau jadi ya lebih bagus kalau PDIP ngusung Anies, lebih bagus. Itu biar sih ada dinamika ya kita. Iya, itu harapannya. Kalau saya apapun keputusannya ya. Ya ketika diusulkan ya kita lihat aja kembali kepada rakyat kan. Kalau misalkan Anies diusulkan dengan kandidat lain ya keputusannya kan pasti ada di tangan rakyat kan. Betul. Karena mereka lebih paham lah, masyarakat kita hari ini kan sudah cerdas. Mereka lebih tahu siapa yang layak dan bisa memimpin DKI Jakarta dengan berbagai macam persoalan, ya kan. Dengan ya banyaklah tantangan kalau di Jakarta kan. Nah ini masyarakat juga pasti punya tolak ukur itu. Memang betul, pastilah paham figur-figur Jakarta yang kemudian muncul itu kan kayak Pak Anies ini sudah nggak asing lagi gitu ya, bagi masyarakat DKI Jakarta kan. Udah nggak asing karena beliau sebelumnya kan juga menjabat gubernur Jakarta. Apalagi diiming-imingi dengan Pak siapa? Rano Karno. Artinya mantan gubernur juga beliau kan. Dua mantan gubernur nih. Kalau misalnya jadi kan koalisi jadi satu kekuatan baru lah. Dua gubernur dari kan. Pengalaman yang sama di wilayah yang berbeda. Ini saya pikir juga menjadi hal yang harus menarik, dipertimbangkan. Ya, menarik juga ini. Kira-kira seperti itulah, kawan. Oke, mungkin itu saja ya bro ya. Nanti lagi baru kita sharing-sharing lagi. Baik, jumpa lagi di Majelis Proklamasi. Nantikan konten selanjutnya.